Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya yakin percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Terlebih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya mengundang seluruh jemaat untuk menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, bahkan buat perlindungan Tuhan yang Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami ingin datang membawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini adalah hari yang terindah bagi kami, untuk kami dapat bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami dapat menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan layakan kami, kuduskan kami, hati kami Tuhan, pikiran kami. Sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami untuk lebih kami melekat pada Engkau Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat
Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami mengundang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kiara patakara bash, kiara patakara bash, kiara patakara bash, kiara patakara bash, kiara patakara bash. Jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tetap pegang tangan kami ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang kudus dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kita telah ditebus oleh darah yang kudus, amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami adalah baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, amin. Colek kanan kiri dan kita katakan, Tuhan kita tidak pernah gagal, amin. Dia selalu nyata dalam kehidupan kita, haleluya. Yes, Tuhan ada luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tak pernah gagal, amin. Karena Dia Allah, haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku
duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Bahkan dia selalu berada di sisi kita. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami kesakitan, kepahitan, tetapi Tuhan Yesus selalu ada, selalu hadir, selalu nyatakan kuasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau teramat baik. Setiap jawabanmu itu tepat pada waktunya Tuhan. Dengan caramu, dengan mujizatmu, Kau selalu buat nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu Tuhan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Cara-Mu Tuhan, cara-Mu yang tepat bukan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat kita naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Imani pujian ini dalam kehidupan kita semua. Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya, tetapi dengan cara Tuhan, di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus
waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapa. Lebih dari apa yang kami ucapkan Kau dengar. Apa yang menjadi kerinduan kami Kau dengar Bapa. Karena Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang maha kuasa. Kau mendengar jeritan hati kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang merasakan kenapa sepertinya Kau tinggalkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Karena Kau selalu berada bersama kami. Kau selalu senantiasa di sisi kami Bapa. Hanya kami Tuhan yang tidak sadar, tidak pernah memandang Engkau. Sepertinya kami tidak membutuhkan Engkau Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai reserve Tuhan. Cadangan. Itu membuat hatimu terluka Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Kami mau semakin lebih baik Tuhan. Kami mau Tuhan semakin dekat kepadamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu kembali. Temanya Allah sanggup. Kalau kita berbicara Allah sanggup, tidak ada yang tidak tahu bagaimana kemahakuasaan Allah, bagaimana Allah itu bekerja, bagaimana Allah sanggup melakukan segala perkara. Jangankan hanya kita orang-orang percaya, di luar Kristen pun mereka pasti percaya bahwa Tuhannya pasti sanggup melakukan segala perkara. Ya, bahkan mereka bilang maha besar, tidak ada lain seperti Allahnya. Ya, jadi kalau Allah sanggup, saya rasa sebenarnya kita semua sudah tahu kesanggupan Allah dari Pak Lius, Pak Tommy, Marta dan tamu juga mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan hal-hal yang tepat waktunya seperti lagu tadi ya. Kita tidak perlu banyak berkata-kata kepada Tuhan dan firman Tuhan mengatakan itu. Kita tidak perlu walaupun kita berdoa menangis, jeritan air mata, kita tidak berbicara, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat itu. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya yakin semua sudah pernah mengalami kuasa Tuhan. Atau ada yang belum? Bisa lambaikan tangan. Oh sudah semua berarti, tidak ada yang angkat tangan. Berarti sudah semua merasakan kemahakuasaan Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, Allah sanggup itu, Allah sanggup dalam segala perkara. Tuhan sanggup melepaskan dari bahaya ya. Bangsa Israel waktu Pak Lius khotbahkan dikepung bangsa Aram. Ketika mau dihadang, Tuhan perintahkan, beritahu jangan lewat situ, kamu mau dihadang, putar. Dan ini berkali-kali dilakukan, sampai Raja Aram bilang, wah mungkin ada pengkhianat
di tengah kita. Karena kalau kita mau jebak, kita mau sergap bangsa Israel tidak pernah dapat terus. Sepertinya rahasianya bocor. Nah, itu kekuatan Allah. Allah sanggup. Itu mungkin juga terjadi pada kita. Mungkin ada yang mau tipu kita. Mungkin ada yang mau merusak bisnis kita. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Mungkin lewat kata hati kita atau orang di sekitar kita. Atau hamba-hamba Tuhan yang pendoa-pendoa yang datang memberitahu bahwa sesuatu akan terjadi. Banyak cara yang Tuhan pakai sehingga kita tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari bahaya. Nah, Tuhan juga sanggup mengubah hati. Ini yang disampaikan Pak Tommy. Sanggup mengubah hati. Jadi hati orang yang keras bisa dilembutkan. Hati yang tidak dengar-dengaran Tuhan bisa ubahkan. Hati yang pelit Tuhan bisa ubah jadi baik hati. Contohnya kemarin saya sudah sampaikan di waktu Minggu sore ya, murah hati. Tuhan bisa mengubah bangsa Mesir sehingga baik hati. Memberikan bangsa Israel emas, perak, kain, apapun yang dibutuhkan diberikan ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Kalau kita pikir di mana ada Tuhan mau memberikan budaknya emas. Ada sini yang pembantunya minta cuti mau keluar, saya kasihkan emas kok, saya kasihkan. Apa kamu minta lagi saya kasih. Saya rasa tidak ada bos seperti ini. Kalau ada saya mau kerja di dia. Ya. Walaupun toko emas ya Vi, tidak mungkin mau berhenti dikasihkan emas 1 kilo. Tetapi di dalam Keluaran Tuhan mengatakan bahwa Allah mengubah hati orang-orang Mesir sehingga bangsa Israel meminta apapun itu sehingga dikatakan di ayat lainnya merampasi orang Mesir. Wah ini kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup mengubah hati. Orang jahat diubah jadi baik. Orang pelit tadi ya diubah jadi tidak pelit. Orang yang keras hati dilembutkan. Orang yang jahat dijadikan baik. Kita ingat cerita, ini saya seling-seling saja, kita mengupas balik kuasa Allah dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada zaman lalu hingga saat ini. Supaya kita mengerti, jangan sampai ada contoh, wah saya sedang mengalami itu. Jadi dulu Yakub pernah bekerja pada pamannya dan juga jadi mertuanya. Ketika dia lihat bahwa waduh saya punya gaji ini tidak sesuai, saya minta istri dikasih yang lain kakaknya. Akhirnya Yakub bekerja 7 tahun dan tambah lagi 7 tahun. Dan suatu saat ketika Yakub mau pergi, dia bawa istrinya dan anak-anaknya serta harta bendanya. Tetapi Laban jadi marah. Dan kita bisa baca nanti di rumah saja. Kejadian 31 ayat 9 mengatakan bahwa Laban mengejar Yakub dan ketika dia dapat apa yang Laban katakan? Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allahmu melarang aku untuk melukai engkau. Hebat. Orang yang ingin berbuat jahat kepada Yakub, tetapi Tuhan ubahkan hatinya. Tuhan datang kepada Laban sehingga Laban tidak berani. Begitu juga Abraham, ada banyak-banyak cerita. Kita pun begitu, berbisnis, mungkin orang ingin berniat jahat. Saya sering alami begitu. Orang ingin berbuat jahat, tidak bayar utang, ada yang kasih guna-guna ke saya. Pernah ada pendoa datang ke sini ya dari Kupang. Zamannya Pak Andreas, tiba-tiba dia ke rumah. Dia berdoa, dia bilang saya ini akan disambar listrik, petir. Dia lihat saya terbakar. Jadi dia beritahu bahwa hati-hati terhadap listrik atau apa yang mengenai petir. Saya pikir, ya terima kasih ya buat peringatan. Ya, saya terus berdoa. Berapa kali memang saya kesetrum. Dan pernah satu kali saya kesetrum hampir mati. Itu setrum saya pegang. Dan saya juga mungkin saya pernah saksikan. Saya bilang ke Tuhan, apakah sampai di sini saya masih sempat berpikir, saya bisa berdoa. Tetapi Tuhan beri hikmat. Saya harus jatuhkan diri. Jadi dari tangga saya buang diri saya ke belakang sehingga itu kabel lepas. Karena kalau orang kesetrum ya, ketika kita pegang kabel tuh akan menegang. Jadi tidak akan bisa terlepas.
Kecuali kalau ada orang lain yang tolong. Kalau tidak ada orang lain tolong, lewat. Kalau kita bisa lihat video-video YouTube yang orang kesetrum ya, itu dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Aliran yang mengalir di badan kita tuh membuat otot kita jadi keras. Jadi sehingga kita pegang listrik begini, itu akan kita pegang terus. Kecuali kita ditarik. Nah ini Tuhan kasih hikmat. Tidak ada orang, akhirnya saya buang diri, jatuh, lepas. Dan Tuhan menolong saya dari bahaya. Tangan saya yang gosong. Jadi lubang karena bekas kabel terbakar ya. Dan ini Tuhan luar biasa. Dan saya yakin Tuhan sanggup menolong kita semua. Apalagi yang kesanggupan Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan pada saat jalan kita terasa tertutup. Tidak ada jalan. Ini sering kita nyanyikan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ini sering kita nyanyikan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sering buka jalan. Ketika bangsa Israel dikejar Mesir, mereka bingung mau lari kemana. Di depannya ada laut. Tidak ada jalan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, laut terbelah. Seperti begini ya, jadi orang Israel berjalan. Kita tidak habis berpikir, saya kalau berpikir gini, jalan di dasar laut itu kan dalam jadi bisa naik. Mungkin di samping kiri kanan ada dinding air. Sepertinya itu dongeng, tetapi itu adalah kuasa Tuhan. Ada banyak cerita-cerita, Tuhan buka jalan ketika tidak ada jalan. Pak Lius khotbah kemarin minggu ketiga, ketika bangsa Israel mau menyerang Yeriko, bentengnya tebal sekali. Tidak ada jalan. Zaman dulu tidak zaman seperti sekarang, ada nuklir, bom tinggal tembak, hancur. Tidak, zaman dulu hanya panah. Hanya panah sama pedang. Bagaimana bisa masuk ke tembok Yeriko. Zaman dulu suatu kota dikelilingi oleh tembok. Kalau yang pernah ke Cina seperti tembok Cina itu, itu. Lebarnya bisa trek jalan 2. Itu susah ditembus. Tetapi oleh kuasa Tuhan, karena Allah sanggup, hanya dikelilingi dengan pujian, tembok itu rubuh. Kadang masalah kita sepertinya, wah Tuhan saya tidak bisa menghadapi ini. Jalannya buntu. Orang sudah tagih hutang, ada yang masih menghutang? Enggak ada yang ngaku. Kalau pengusaha pasti, saya juga masih ada hutang di bank. Karena pengusaha pasti begitu, memutar. Tapi saya yakin dan percaya, apapun masalah kita, pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Nah, Tuhan sanggup hanya bukan itu. Salah satu Tuhan sanggup memberikan hikmat kepintaran seperti Salomo. Dan seperti bangsa-bangsa Israel ketika baru keluar dari perbudakan, mereka tidak tahu apa-apa. Tidak sekolah, hanya tahu kerja keras jadi kuli. Tetapi Tuhan menyuruh Musa menetapkan orang-orang sehingga Tuhan berikan dia hikmat. Nanti bisa baca di Keluaran 35. Tuhan memberikan hikmat kepada bangsa-bangsa Israel ini, orang-orang jadi pilihan untuk bekerja. Tiba-tiba kayak komputer mungkin disuntik masuk, HP-nya jadi bisa tahu semua. Orang diberikan hikmat tiba-tiba tahu mengerjakan. Tukang jadi tukang, tahu mengerjakan logam, tahu menenun, itu membuat tabut. Sama dengan Salomo, semalam tiba-tiba Tuhan beri hikmat. Daniel ketika di Babel, Tuhan beri hikmat, maka kepintarannya tidak ada duanya. Saya dulu begitu. Saya selalu mengandalkan Tuhan. Beribadah, utamakan Tuhan. Kalau ulangan bertepatan dengan ibadah, saya tidak pernah alasan jangan ibadah dulu. Karena mau ulangan, masih banyak yang pakai alasan itu untuk tidak ke gereja. Tidak bisa datang anakku dong, besok ulangan Senin, jadi tidak bisa masuk. Saya tidak, saya juga anak saya. Utamakan Tuhan, karena Tuhan sanggup memberi kepintaran. Mau coba-coba dengan Tuhan? Silakan, saya sudah alami. Saya belajar, ya kalau kita mau belajar, apalagi ujian akhir itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu harus dipelajari untuk
mengingat kembali. Nah, apa yang saya pelajari baca-baca itu sambil lalu, itu semua yang masuk. Ini kan jalan Tuhan. Tuhan bikin hikmat. Kita hanya baca ini, hafal yang ini, itu semua yang masuk. Misal juga saya ajing jempol, Ika, yang lain mungkin juga. Mengutamakan Tuhan. Saya waktu Kersel, misal sering kesaksian, luar biasa. Mana misal ini? Tidak masuk. Anaknya pintar, karena apa? Mengendalikan Tuhan. Coba lihat orang-orang yang mengendalikan Tuhan. Pasti Tuhan tidak permalukan. Ketika kita tidak mempermalukan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Memberikan kepintaran. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain ditambahkan. Kita tahu firman-Nya, tapi kebanyakan praktiknya tidak berani lakukan firman. Oke, sekitar itu. Allah sanggup apa lagi? Allah sanggup memberi makan. Kalau kita baca bangsa Israel keluar, minta roti, minta daging, Tuhan berikan. Di padang gurun mau beli di mana? Tetapi kuasa Tuhan itu sanggup memberikan makanan kepada bangsa Israel. Elia ketika dikejar seorang raja mau dibunuh, ratu ya dia takut. Dia bersembunyi di sungai, diberi makan sama burung gagak setiap sore, bahkan daging sama roti. Tidak tahu burung gagak yang ngambil di mana. Tetapi ada terus daging dan roti. Janda di Sarfat. Roti minyaknya tidak habis-habis. Ada yang pernah ngalami ini? Saya rasa, wih Pak Yonas, hebat. Kalau kita ingin mengalami sesuatu hal yang lebih lagi, kita harus bayar harga kepada Tuhan. Kadang kita sebagai orang Kristen maunya mujizatnya luar biasa pada kita, tetapi kita tidak memberikan hidup kita 100% kepada Tuhan. Kalau kita masih bayi, ya bolehlah Tuhan pasti memberikan berkat sebatas iman kita waktu kita masih bayi. Masih bayi itu baru bertobat, baru mengenal Tuhan. Tapi kok saya rasa di sini semua tampang-tampangnya sudah berakar sekali dalam Tuhan. Berarti sudah bukan bayi lagi. Artinya makanannya keras. Dan kalau remaja atau sudah dewasa, untuk mendapatkan makanan atau uang itu harus kerja sendiri, sudah tidak harapkan orang tua. Tuhan pun juga gitu, walaupun Tuhan mau memberi kasih berkatnya, kuasanya. Ketika dilihat ini kita sudah dewasa, itu diajarkan bagaimana kita bisa mengelola sendiri. Mempraktekkan kuasa Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, segala yang aku kerjakan, segala apa yang aku lakukan di dunia ini, kamu juga sanggup melakukannya, bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Ya, Yesus menyembuhkan orang tumpang tangan, tetapi Petrus jalan saja bayangannya, ada bayangan kena orang sembuh. Artinya, wah memang pekerjaan lebih besar daripada Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus berikan kepada kita semua yang di sini. Pak Yonas yang percaya. Yang lain bagaimana? Ragu. Sebentar kita bahas itu. Jadi Allah sanggup memberi makan, Allah sanggup menyembuhkan. Kalau ini tidak usah dibahas ya, pasti semua orang tahu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, bahkan di gereja-gereja sekarang masih banyak kesembuhan ilahi. Nah, Allah sanggup membunuh tubuh dan jiwa. Ini yang perlu kita tahu. Karena ini akhir zaman. Jadi kita harus belajar dan kita harus mengetahui bahwa Allah sanggup membunuh tubuh dan jiwa. Di dalam Matius mengatakan ya, jadi takutlah kepada Allah. Karena dia bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi dia bisa membunuh jiwa kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh, jiwa kita akan masuk ke neraka. Banyak orang yang takut mati karena banyak penjahat, pencopet, begal atau apa lain, takut mati. Tetapi dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Ketika anak Tuhan mati, dipenggal, dianiaya, jiwanya berada sama Tuhan. Apalagi kekuatan Allah? Nah ini,
memberikan keturunan. Kita tahu ya, banyak yang mandul di zaman dulu-dulu. Sarah pun sudah mati haid, masih diberikan keturunan. Kalau sekarang Sarah mungkin umur 80-an saat itu. Wah, ada sini oma-oma yang hamil. Wih, ketawa. Kalau masih ada kakeknya enggak apa-apa. Itu kalau hamil kalau sudah tidak ada kakek, wah itu yang heran. Tetapi kalau kita percaya, makanya Sarah juga ketawa seperti ketika Tuhan katakan bahwa engkau akan hamil. Ya, sama seperti ketika ketawa, saya sudah 80 masa hamil. Kenapa? Itulah yang dimaksud percaya atau tidak. Kalau kita katakan begitu baru kita ketawa, tidak usah dibilang berarti Anda tidak percaya. Itulah iman. Nah, Sarah, Hana, Rahel, zaman dulu, ini yang saya belum pelajari, saya minta kepada Tuhan mengenai ini. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan sekarang yang masih memang belum punya keturunan. Sekarang masalahnya apa? Zaman dulu dikatakan bahwa orang yang tidak punya keturunan itu kutuk. Di Alkitab saya belum lihat ya, kalau zaman sekarang itu masih kutuk atau tidak. Bagaimana Pak Raya? Saya juga tidak berani katakan ini karena belum Tuhan berikan kepada saya. Saya masih berdoa, Tuhan, masalah ini di gereja kita ini ada juga beberapa orang yang tidak punya anak. Masalahnya di mana? Ini beban doa bagi pendoa, bagi hamba Tuhan, bagi orang-orang sekitar kita. Kalau kita peduli, kita pasti tahu, kenapa ini? Saya juga cari tahu Tuhan apa, tapi saya tidak berani karena belum diberitahu Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan sanggup memberi anak. Tapi mungkin ada sesuatu di dalam diri kita sehingga kita tidak mempunyai keturunan. Zaman dulu tidak ada dokter, sekarang ada dokter. Dokter, saya tidak katakan dokter jelek, tapi dokter itu memberikan masukan-masukan yang membuat kadang iman kita jadi oh iya, keturunan saya memang keturunan dari sana tidak bisa punya anak. Lalu ketika kita percaya Tuhan Yesus, Yesus menjadi Allah dalam hidup kita, kita menjadi manusia baru. Tidak ada lagi keturunan dari nenek moyang kita. Kalau kita masih bicara keturunan, wah itu bahaya. Kenapa kau sakit gula? Keturunan. Tuhan Yesus tidak pernah kasih keturunan itu sakit gula. Kecuali kusta. Kustanya siapa? Bujangnya Elia. Kamu dan keturunanmu akan meningkat pada kusta. Itu orang-orang tertentu. Saya juga tidak bilang orang kusta sekarang itu mungkin keturunannya. Saya tidak bisa cari silsilahnya. Tetapi itu yang Tuhan bilang. Kamu dan keturunanmu akan kena kusta, penyakit aman akan pindah ke kamu. Kalau dia putuskan, seandainya masih ada keturunannya bukan keturunannya Naaman, keturunannya bujangnya Elia itu, apa yang namanya? Itu kalau ada, mesti ada. Kalau dia percaya kepada Yesus, akan dihapus. Keturunan, kutuk itu, makanya kan kita percaya bahwa Yesus menghapuskan kutuk. Nah, Tuhan memutuskan dan kutuk nenek moyang. Sering kita dengar kan? Nah seberapa kita percaya itu? Ketika ditanya kenapa kok begini? Iya keturunan. Artinya iman kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Percaya, amin, amin. Tetapi kok ditanya, iya keturunan. Berarti kutuk itu masih kita pegang. Bisa tangkap ini ya? Sebentar. Allah sanggup membangkitkan orang mati. Orang seberang pun percaya, nggak bisa membangkitkan orang mati. Yesus sanggup, apalagi anak Tuhan. Saya ragu kalau kita jadi anak Tuhan kalau kita tidak percaya ini. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus, bahkan Elia pernah membangkitkan anak janda di Sarfat. Petrus membangkitkan Tabita. Dan pendiri GUP, orang tua dulu. Pernah membangkitkan juga orang mati. Ini zaman-zaman dulu, pendiri GUP. Ketika dia lihat ada orang bawa mayat, dihentikan. Kenapa ini? Meninggal. Dia berdoa, orang itu hidup. Yang tahu sejarah GUP, pasti tahu. Itu sudah luar biasa.
Sekarang sepertinya makin hari makin hilang kuasa Tuhan. Kenapa? Karena pengaruh ya ini dunia. Iman kita sudah tidak ada saya bilang ya. Karena Tuhan bilang, kalau iman sebesar biji sesawi pun kita sanggup memindahkan gunung. Jadi kalau kita tidak bisa memindahkan gunung, sebesar apa iman kita? Oke? Yesus membangkitkan orang mati. Nah, pada akhir zaman pun Yesus sanggup membangkitkan orang mati, orang-orang kudus. Nah, inilah akhir zaman. Bukan hanya satu, tetapi kita semua dibangkitkan. Orang yang dibangkitkan adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, ini mungkin kita bisa baca. Di Yohanes 6 ayat 34 sampai 40. Yohanes 6. Ayat 34, 39. 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau semua orang kita pasti percaya ada kebangkitan. Tetapi kita dibangkitkan, apa ini? Kalau kita bahas akhir zaman, ada kebangkitan pertama. Kebangkitan itu orang-orang kudus, orang-orang yang mati karena aniaya, itu akan dibangkitkan pertama dulu. Orang-orang ini yang akan berkuasa. Sebelum kita semua diangkat ya. Orang-orang ini yang bangkit. Menyongsong Tuhan. Ada jeda ketika nanti pengangkatan dan orang-orang yang bangkit ini. Karena akan menyongsong Tuhan, bertemu, ya tidak tahu mungkin diatur bagaimana di bumi. Karena akan ada zaman peperangan, penganiayaan, ada zaman 1000 tahun. Nah, saya mungkin rindu suatu tema atau apa nanti mungkin Pak Raya bisa kupas mengenai akhir zaman karena ini memang penting supaya kita tahu. Ya. Tuhan sanggup. Nah, ini yang luar biasa sekali, tidak ada Allah lain yang bisa membangkitkan orang mati, yang menjamin bahwa ketika kita bangkit, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu kuasa Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, dikasih kartu free pass masuk surga. Pegang kartunya. Sudah pegang kartunya, coba lihat. Berlakunya kenapa? Saya pernah khotbahkan di pemuda. Kartu kita jadi Kristen, percaya Yesus, menjadi manusia baru, nama kita dicatat di buku kehidupan, percaya. Tetapi ada banyak firman Tuhan mengatakan, Musa pun mengatakan hapuslah namaku, jangan bahasa-bahasa Israel. Tetapi Tuhan bilang tidak, orang yang bersalah namanya yang akan kuhapus. Artinya apa? Keselamatan itu tidak kekal. Saat ini Pak Stef selamat, yang menentukan garis akhirnya, bukan awalnya. Orang dianggap menyelesaikan pekerjaan setelah garis akhir. Makanya Tuhan bilang, enyalah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendakku. Mungkin kita terpengaruh. Firman Tuhan kata, pendeta-pendeta lain mengatakan, sekali selamat tetap selamat, hidup selamat. Ya. Tidak. Ada syarat-syaratnya. Keselamatan itu free, memang anugerah. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Pernah saya katakan, Tuhan Yesus sendiri yang katakan, saya sampaikan saja. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan, tidak berani keras-keras. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan artinya satu, free pass berlaku kalau kita bisa mengampuni orang. Catat, ada banyak
syarat-syarat. Katanya gratis, gratis dikasih, enggak beli, enggak bayar harga. Hanya dengan darah Yesus kita dapat. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Pikurlah salib, pikurlah kuk yang kupasang. Lah ini kuknya. Kita sudah selamat, bayar harga. Kita sudah diampuni, ampuni juga sebelata. Nyaki begitu bombe. Sementara kita tidak tahu siapa yang duduk di samping tak, karena kita tidak pernah noleh kiri kanan. Kita bilang, jiwa baru ini. Padahal sudah 10 tahun di situ kita tidak pernah lihat. Coba lihat kiri kanan dulu, kenal tidak? Nanti dia bilang di sampingnya, siapa itu orang baru nih? Wah, udah orang baru 5 tahun di belakang. Ya. Nah, ini khotbahnya baru masuk. Tadi awal-awal. Allah sanggup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mengalami kesanggupan Allah, kemahakuasaan Allah itu dalam hidup kita? Nah, ini baru temanya masuk. Itu tadi kan permulaan. Berapa banyak kita yang salah mengaku, Allah sanggup, Allah luar biasa. Tadi lagi apa? Apa lagu Pres yang tadi lagi? Dia tak pernah gagal. Oh semangat ini kalau anak muda kaget. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Itu 100% benar. Tetapi apakah dia yang tak pernah gagal itu berlaku dalam hidup kita? Jangan sampai kita gagal terus. Ada lagi tadi mengatakan bahwa kami terima kuasamu ya. Dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat terjadi. Jangan sampai di mana kita berdiri jadi kekacauan. Kita jadi provokator. Ini yang harus kita lihat. Bagaimana kita bisa merasakan Allah sanggup dalam hidup kita kalau kita tidak betul-betul mengenal Tuhan. Hal yang pertama, ya mungkin yang pertama saja ya. Kalau yang 1, 2, 3 sampai banyak nanti jadi lama. Yang pertama yang kita perlu tahu, kenapa kita tidak bisa mengalami kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mujizat-mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Satu, karena kita tidak beriman. Saya katakan tadi iman itu tipis. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Nah ketika dibilang saya, Tuhan berkata 80 tahun kamu akan punya anak, ketawa. Ini artinya kita sudah tidak percaya, itu sudah tidak beriman. Makanya malaikat Tuhan berkata, kenapa istrimu ketawa? Kenapa kau ketawa? Kita bilang, saya tidak ketawa. Beda-beda tipis loh. Iman itu begitu. Makanya saya sering baca novel ya, ada cerita silat bagus. Ada seorang sakti, istilah sakti. Ketika dia pergi dengan cucunya, ini cucunya belum tahu apa-apa, belum bisa belajar. Digambarkan lingkaran, di tengah hutannya digambarkan lingkaran, ditaruh di tengah dia, diberitahu, jangan keluar dari garis ini kalau kamu ingin hidup tidak dimakan harimau. Nah, dia ikuti, karena kakeknya ada urus, dia mau buru siapa, dia pergi, ini anaknya tinggal sendiri di dalam lingkaran, tiba-tiba datang harimau. Wah dia sudah takut, harimaunya mengaum. Dia mau lari tapi dia ingat, wah tidak boleh tinggalkan lingkaran. Jadi dia berusaha begini, dia sambil tutup mata. Ya harimaunya masih mengaum, makin mendekat. Dia bilang bagaimana ini ya, saya lari tidak. Tapi lari pun juga dia pakai, saya juga lari pasti dikejar ini, harimau lebih gesit. Dia hanya ingat pesan kakeknya, dia tidak keluar dari lingkaran. Nah ini kan cerita dongeng. Harimau itu akhirnya hanya mengelilingi lingkaran itu. Saya tidak ada kuasa apa, begitupun Tuhan. Dia memberi kuasa kepada kita, tidak usah takut, percaya saja kepadaku. Apa kita seperti anak ini? Ketika ada masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya itu begitu. Tetap memandang Tuhan. Ketika tidak ada jalan keluar, waduh ini sakit kiri kanan. Siapa yang dicari? Orang pintar kah? Karena ini orang dewasa semua ya. Agak dewasa sedikit. Ketika kita sakit, Tuhan kan sudah bilang, aku pergi ke Bapa dan aku memberi kamu kuasa
Seberapa banyak yang punya kuasa? Menerima, yakin buat terima kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ini kebanyakan dipakai enggak. Ada kuasa tapi enggak dipakai, sama saja bohong. Kenapa? Tidak yakin. Tuhan sudah kasih kuasa. Ketika ada penyakit, siapa yang dicari? Pak Raya, Pak Tommy. Padahal sudah punya kuasa Pak. Enggak bisa berdoa sendiri. Mau diajarkan berdoa. Halo? Atau mau kasih beban Pak Raya saja. Ya Pak Raya sudah jadi gembala. Pak Raya saja yang dipanggil, suruh berdoa. Pak Tommy saja. Apa gunanya Beng? Ya Pak Tommy. Nah itu membuat iman kita semakin. Maaf saya enggak pernah panggil Pak Raya ya. Kalau saya mungkin dibilang saya tidak. Enggak, karena saya punya prinsip begini. Tuhan sudah beri kaya kuasa. Buat apa saya lagi cari pendeta? Bahkan ada jemaat-jemaat bukan di sini. Enggak ngumpul juga di sini. Bukan di sini, tapi enggak tahu di situ. Ya. Ketika sakit, wah di sana ada pendeta hebat. Bukan parahnya dihubungi. Dan datang minggu, ada muncul di sana KKR kebaktian rohani. Harapkan kesembuhan. Pulang juga enggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh sini, dengar lagi sana. Siapa yang datang? Pak Andi sekarang yang terkenalnya. Dulu kan banyak. Datang lagi ke gereja lain. Oh iya bikin ini, datang lagi ke sana. Maju ke mimbar, jatuh bolak-balik, enggak sembuh-sembuh. Pengalaman ini berarti. Sudah ditumpang tangan berkali-kali oleh hamba Tuhan, enggak sembuh-sembuh. Masalahnya apa? Masalahnya pada diri kita sendiri. Iman kita tidak bisa timbul. Ingat waktu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, seorang perwira, ini perwira Romawi ya berarti, sepakat ya perwira Romawi, dan bukan orang Israel. Dia hanya dengar, ada orang namanya Yesus, sanggup menyembuhkan sana sini. Wajar dia belum kenal Tuhan, makanya yang dia cari. Tapi kalau kita semua ini sudah dengar Tuhan puluhan tahun, 81 tahun, puluhan tahun ya, berarti sudah lama. Kalau masih sakit, cari karena gini, wah itu menjadi pertanyaan. Perwira Kapernaum, orang yang tidak mengenal Tuhan, wajar datang ke gereja. Makanya di mana kita berdiri, di situ bisa terjadi. Orang akan berbondong-bondong mencari Tuhan di GUP. Nah, itu kan visi misi kita Pak ya Pak ya. Mau mendengar, mau melihat mujizat. Ini yang harus kita tingkatkan. Dan apa yang Tuhan bilang? Kapernaum datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, guru. Saya punya anak buah, bukan keluarganya lagi, anak buahnya lagi sakit. Bisa tidak sembuhkan? Nah, Tuhan Yesus kan zaman itu kan keliling ke kota-kota. Bilang, oh ya oke, saya akan ke sana. Tidak usah Tuhan, saya tidak layak. Saya seorang perwira, kalau saya suruh hambaku ke sana, dia pasti ke sana. Kalau saya suruh ke sini, dia ke sini. Cukup Tuhan berbicara di sini, saya yakin anak buahku sembuh. Ada iman begitu? Makanya Tuhan Yesus bilang, wah di Israel saya tidak pernah lihat iman sebesar ini. Nah ini orang yang pertama yang percaya bahwa penyembuhan jarak jauh. Nah ini perwira Kapernaum. Para yang enggak usah datang ke sini berdoa saja di gereja. Seharusnya begitu. Tidak usah panggil Pak Raya, panggil Pak Raya ini. Tugasnya Pak Raya disembuhkan ini. Berdoa. Kasihan Pak Raya lagi suruh datang lagi. Dewasa, kita dewasa. Kita bukan anak-anak lagi. Seperti anak kayak Yisai. Butuh ini masih menangis, masih minta. Kecuali mainannya dia sudah bisa cari sendiri. Ini sudah mulai kecil tapi sudah agak mengerti. Kalau mainan dia bisa ambil, diambil di sini, ambil di sana. Bahkan dia bisa bermain sendiri. Tetapi ketika butuh sesuatu yang dia tidak bisa jangkau, ada dia di sini lihat. Dia pasti minta. Nah Tuhan mau. Kita seperti anak kecil, makanya ya.
Orang yang memiliki surga seperti orang yang seperti anak kecil ini. Percaya, yakin 100% kepada orang tuanya. Isai, dia percaya bapaknya hebat. Makanya dia, wah papa hebat, ada ototnya katanya. Jadi kalau dia suruh saya memang tidak bisa, papa capek. Papa kan kuat, ada ototnya. Dia tidak mau tahu. Dia suruh saya harus bisa, harus bisa. Kalau saya main-main ini, papa tidak berani. Papa harus berani. Ini anak kecil. Kita seperti Tuhan harus begitu juga. Tuhan, percaya harus percaya Tuhanku sanggup. Jangan cari yang lain. Cari Yesus. Kita harus seperti anak kecil. Bapakku ini luar biasa. Dan kita punya iman seperti anak kecil ini. Dia senang itu King Kong. Wah, kenapa? King Kong besar. Dia nonton lawan dinosaurus menang. Kayaknya King Kong ini hebat. Makanya dia anggap jagoannya. Tetapi ketika King Kongnya ada tuh film. Ditembak sama, masuk di kota ditembak mati. Dia nangis. Jagoannya kok nangis. Jagoannya kok mati. Nah banyak orang dunia begini. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus kok mati. Dia tidak bisa terima. Tuhan kok mati. Sama. Ini anak kecil. Yesaya. King Kong jatuh, ditembaki, mati. Dia nangis. Kenapa? Dia merasa sedih. Kok jagoannya mati? Besar badannya, dinosaurus 3 dilawan, menang. Tuhan mau kita berharap seperti anak kecil. Bahwa Yesus sanggup. Yesus mampu. Cuma apakah ada iman di dalam kita? Masalahnya sepele iman. Tidak ada yang lain. Makanya Tuhan Yesus kalau datang kedua kali ditanya, kalau aku datang, adakah aku dapat iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ada iman? Masih percaya? Allah sanggup, Allah sanggup. Orang seberang pun juga bahwa Allahnya sanggup. Bahkan mereka beriman luar biasa. Cuma mereka beriman kepada Allah yang salah. Kita mempunyai Allah yang hidup. Apakah iman kita 100% kepada Tuhan? Mungkin saat ini kita tidak mengalami. Kenapa? Kita sudah dewasa. Tuhan mau menguji sampai seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Abraham dijanjikan anak itu sudah lama. Kok belum tergenapi sampai sudah tua. Makanya ketika datang lagi firman Tuhan, ketawa, tidak percaya. Bahkan dia memberikan Hagar. Mungkin dari Hagar, dari keturunan. Seberapa banyak kita seperti orang-orang yang tidak percaya lainnya. Ngaku di mulut percaya. Ketika disuruh melakukan firman Tuhan. Tidak berani. Apa? Karena kita tidak punya iman. Iman itu berarti tidak percaya. Ini akan terjadi. Ketika hamba Tuhan katakan, menabur untuk diberkati. Pikir-pikir. Dunia bilang, hemat pangkal kaya. Tetapi gereja bilang, memberi. Kamu akan diberkati. Tidak masuk di pikiran. Baru katanya, percaya firman Tuhan. Jadi anak kecil, kita ini bukan orang dewasa, jadinya anak kecil. Yang mau enaknya saja yang kita lakukan. Sama Yesaya, masih anak kecil. Yang enak-enak saja dia mau. Kalau yang susah sedikit tidak mau. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dewasa. Karena saya lihat ini tidak ada wajah-wajah baru. Wajah-wajah tua ngasih. Orang Makassar bilang, tua ngasih, sudah tua semua Pak. Sudah ada dengkotnya, kalau dibilang ini, kalau kita disuruh pelihara jagot mungkin segini jangkut tak. Makanya saya baru syukur ini. Ya. Diseberangkan gitu, semakin panjang semakin, wih, ada dengkotnya ini. Nah,
kadang iman kita menjadi penghalang. Ayub ketika dicobai, ini kan dicobai karena kita sudah tahu sejarahnya. Kalau zaman itu mungkin kita bilang, wah memang tong Ayub ini pasti ada masalahnya. Itu Mikaya, korupsi mungkin dia rampas hartanya orang. Teman-temannya Ayub datang mengunjungi, dia bilang, mungkin kamu ada sesuatu sehingga kamu tertimpa ini. Itu pikiran kita. Ayub mungkin lama-lama pikir, iyo apa saya salah aku ini. Akhirnya di ayat 3 mungkin ya, pasal 3, Ayub menyesali kelahirannya. Di situ judulnya ya. Dia menyesal kenapa aku dilahirkan kalau saya tidak begini saja. Di pasal 4, Ayub 4 ayat 3 sampai 5. Nanti baca-baca Alkitab di rumah. Saya rasa semua yakin ini baca Alkitab. Sudah berapa tahun, artinya sudah tamat 1 tahun. Setiap 1 tahun tamat. Ada yang belum ini? Yang ketawa bahaya Pak. Kan program gereja setiap 1 tahun ini baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Artinya kalau 5 tahun sini sudah tamat jusnya jadi kalau sebenarnya sudah tamat ini. Alkitab ini kalau kita sudah 10 tahun Kristen berarti 10 kali ini tamat dari Kejadian sampai Wahyu. Ayub pasal 4 ayat 3 dan 5. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Itu mungkin berlaku buat saya juga, hamba Tuhan. Ketika di khotbah, di atas khotbahnya enak berapi-api, tetapi ketika itu kita alami. Oh ya toh, Ayub. Dia belum tahu dia diuji, tidak ada yang tahu kecuali kita karena kita sudah baca bukunya. Ya. Kita berbicara kita kembali pada saat itu, ketika Ayub menerima ini, ada banyak orang pasti, wah salah ini, pasti. Ada yang dilakukan salah ini, sehingga dia dikutuk Tuhan, dikutuk. Teman-temannya katakan, ketika Ayub menyesal, dulu orang yang lemah kau kuatkan. Yang jatuh engkau topang bangkit. Tetapi ketika engkau sendiri alami, kita jatuh. Ada yang di sini begitu? Lagi enak ini kenapa tidak mengalami apa-apa Pak? Jadi masih bisa amin, haleluya. Coba tertiba kita, kau tidak tahu, saya punya masalah tidak ada yang lebih besar. Saya paling besar masalahku. Ini, jadi hati-hati ketika ujian itu datang. Kita ini besar, berarti makanya banyak ujian, kita sudah dewasa. Kita sudah dewasa, makanya apa yang kita terima ketika kita anggap itu suatu sakitkah, suatu hal yang membuat kita tidak bisa apa-apa, itu ujian. Sampai di mana kita tetap bergantung kepada Tuhan. Sampai di mana kita percaya bahwa Allah itu sanggup. Jadi firman Tuhan mau mengatakan pada pagi ini, jaga iman kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu katakan puji Tuhan. Selalu bersyukur karena Tuhan punya rencana. Ada lagu tentang apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan itu, amin. Sudah bisa, tidak semua bilang baik. Kita bisa bilang baik kalau kita lagi jatuh. Kita lagi jadi bangkrut. Kita kena kanker. Ada banyak anak Tuhan loh, kena kanker. Baru-baru orang bekas GUP meninggal, kena kanker juga. Saya turut berduka cita. Kita juga bersedih. Tetapi seharusnya hamba-hamba Tuhan itu menjadi penguat. Tetap kita harus percaya. Ya memang kita tidak bisa atur bahwa hidup kita akan sehat-sehat saja. Kita bisa dipakai Tuhan pada saat kita jadi bangkrut, saat kita sakit. Kenapa?
Karena tadi lagunya, dimanapun aku berdiri, walaupun kita sakit di rumah sakit kita berada. Tuhan punya rencana supaya kita yang sakit itu menjadi berkat buat orang sakit di sekitar kita. Bagaimana orang Kristen kalau sakit? Belum pernah diajarkan Pak ya, bagaimana kalau orang Kristen sakit itu harus bagaimana. Tetap berharap sama Tuhan, tetap memuji Tuhan. Jangan paling keras di rumah sakit, aduh. Mungkin kita nanti orang Kristen tabu paling keras berteriaknya. Oh kodongi, oh male, panggil mamanya lagi. Bahaya tuh kalau sudah panggil, oh mama sakit sekali. Baru kalau di sehat di gereja paling keras, haleluya, amin. Ketika sakit paling keras tuh berteriaknya. Tuhan mau kita jadi saksi berdiri dimanapun kita berada. Di penjara. Tidak usah deh orang, pasti korupsi kini, itu pasti begini karena ditangkap. Kalau kita merasa tidak berbuat apa-apa, Tuhan mau kita jadi saksi di penjara. Yusuf. Mungkin kalau kita bilang, weh pura-pura tongi, kalau orang yang tidak tahu Alkitab ya. Pada zaman Yusuf, kurang ajarnya, pagar makan tanaman, motong nyonyanya. Ya. Tidak ada yang jadi saksi, karena Yusuf budak. Pastilah kita di sini coba. Pasti bilang, memang tong ini tidak sangka aku saya. Nah. Kita tidak tahu kenapa. Kita belum lihat endingnya. Makanya jangan terlalu menghakimi orang. Karena kita bukan hakim. Kata firman Tuhan ya. Hakim itu punya Tuhan. Jangan tuduh orang sembarangan. Kita percaya apapun yang terjadi, kita mau di mana kita berdiri, di situ mujizat terjadi. Melalui kita sakit di rumah sakit, Tuhan mau orang dunia melihat bagaimana kalau orang Kristen sakit. Tetap memuji Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Jangan akhirnya kita situ dipanggil Tuhan. Dia bilang sama aja dengan orang kawin. Jadi mau jadi saksi? Tidak perlu di gereja, tidak perlu di sia-sia. Dalam sakit pun, dalam penjara pun, dalam keadaan apapun, dimanapun kita berdiri, kita jadi saksi Tuhan. Amin. Saya undang kita berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Seorang yang nyanyikan lagu ini, kita akan tahu Jacqueline ya. Dia kanker payudara juga. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita sebagai orang-orang Kristen yang selalu memuji Tuhan, melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetapi kita tidak percaya. Jacqueline punya saudara, James. James sekarang sudah jadi mualaf. Saya tidak tahu alasannya apa. Tetapi dia punya lagu-lagu luar biasa. Tuhan tak pernah tinggalkanku. Lagu-lagunya membangun iman saya. Dan lagu-lagunya bagus, dipakai Tuhan dalam soal menyanyi. Tetapi akhir hidupnya, ini belum akhir. Maksudnya setelah ini dia mualaf. Siapa tahu dia mendengar, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Saudaranya menjadi saksi, kanker diselamatkan Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Kita nyanyikan lagu ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa Tuhan, saya sepertinya Engkau tinggalkan. Sebenarnya Tuhan tak pernah tinggalkan. Kita yang tinggalkan Tuhan. Kita yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Panggil namanya Yesus. Yesus, kuatkan imanmu, berseru kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ku tak bisa jalan Tuhan, ku tidak bisa hidup tanpa Engkau di sisiku. Jangan tinggalkan
Rasakan pegangan Tuhan. Rasakan genggaman Tuhan pada dirimu. Oh, ya Rama. Kami mencintaimu Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Berbuat dosa. Satu hal yang dia katakan, Bapa, jangan tinggalkan aku. Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Engkau. Katakan ini kepada Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Engkau Allahku. Oh haleluya. Kalian katakan Yesus. Hati kami Bapa, hati yang berseru padamu Tuhan. Oh ya la 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 la. Bicara beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Masuk dalam kami roh-Mu. Penuhi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini kami Bapa. Ini hati kami. Oh, kami tetap berharap padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau mengangkat kutuk. Tidak ada kutuk keturunan lagi di DUP. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala kutuk nenek moyang. Segala kutuk-kutuk nenek moyang Tuhan yang menghambat hidup kami, yang tidak membuat kami merdeka. Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Allahku. Haleluya. Berseru pada Tuhan. Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Berseru pada Tuhan. Katakan Tuhan, ampuni saya buat kesalahan yang tidak aku ketahui Tuhan, yang menghambat Engkau untuk bekerja dalam hidupku Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Ingat betapa kasihnya Tuhan pada kita. Dia selalu berada di samping kita. Menunggu kita berbalik. Dia selalu berada di depan pintu hati kita mengetok. Dia menunggu untuk kita bukakan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau tetap padamu Tuhan. Kami tidak mau kami memiliki Allah yang maha kuasa. Tapi kami tidak pernah merasakan kekuasaan-Mu itu Tuhan. Kau bebaskan setiap belenggu Tuhan anak-Mu. Setiap penyakit yang di dalam nama Yesus Engkau angkat. Apapun penyakit kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup. Kuasa-Mu tak terbatas. Dengan jenis penyakit apapun. Tidak ada penyakit yang lebih besar daripada kuasa Tuhan.
Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin, amin. Percaya pada Tuhan. Yesus adalah yang sanggup. Yesus pegang erat tanganku. Saya minta Pak Raya berdoa buat kita semua. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami tetap beriman apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Engkau. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Engkau. Ampuni kami kalau beberapa hari ini Tuhan, ampuni kami kalau ada beberapa di antara kami kurang beriman, kami kurang percaya. Ampuni kami. Biar firman-Mu hari ini membangkitkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, jadi pegangan kekuatan hidup kami. Biar kami jadikan Yesus sandaran kehidupan kami. Kami hanya berlari kepadamu saja Tuhan. Kami percaya kepadamu saja Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Nyamin yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Kau tahu isi hatinya, Kau tahu apa yang dialami. Pelayanan Tuhan pakai lebih lagi. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan lebih lagi. Istri dan anak-anak juga dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir di tempat ini, kami keluar pulang dari tempat ini, iman kami berbeda, iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih banyak buat PDP Benyamin yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada siang hari ini. Dan mari Bapak Ibu, kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan pegangan bagi kami. Bapa, tiba saatnya kami akan menabur, kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Baik yang tidak memberi maupun memberi, Tuhan Yesus tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.
taburan Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati. Dan saja kita akan mendengarkan pengumuman waktu dan tempat yang persilakan untuk LCD. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami masih bisa menyapa jemaat sekalian. Berikut kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Seluruh kegiatan rutin gereja untuk sementara ditiadakan. Akan kembali diadakan pada bulan Februari 2024. Terkhusus untuk doa dan berpuasa, bagi jemaat yang tidak berhalangan, silakan doa dan berpuasa secara pribadi di rumah. Dan mari terus doakan bagi bangsa dan kota, gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat, bahkan berdoa juga untuk acara Natal pada bulan Desember. Latihan musik ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja pada hari Kamis. Kami mengajak seluruh pelayan Tuhan untuk datang tepat waktu. Bulan November, kita akan belajar firman dengan tema yang baru, yaitu Stronger. Untuk itu, kami nantikan kehadiran jemaat Tuhan dalam ibadah raya pagi jam 10 dan sore jam 5, disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah Teens and Kids diadakan hanya jam 10 pagi di lantai 2. Bagi jemaat yang rindu memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan, diakonia, misi, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami infokan kembali bagi jemaat yang rindu menabur janji iman Natal dan informasi lebih jelas, silakan menghubungi Ibu Suryani sebagai bendahara Natal. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah minggu di GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan Oktober. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Demikian informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Informasikan kembali bagi jemaat yang rindu ingin memberikan janji iman untuk perayaan Natal kita, bisa berhubungan langsung dengan Ibu Sur sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, setiap taburan kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bagimu ya Tuhan.
kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata Tuhan bagi bangsa kami. Mujizat-Mu nyata bagi kota kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pemulihan-Mu akan nyata bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi di belakangan ini Tuhan bagi bangsa kami. Banyak hal-hal yang bangsa kami alami saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya dengan iman kami. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang mengambil bagian di dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Roh Tuhan yang tunduk ada dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan untuk membangun bangsa ini semakin hari semakin maju. Biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan roh-Mu kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka ambil dalam setiap keputusan mereka. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka terang dimanapun Engkau menempatkan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat setiap pemimpin yang ada Tuhan. Baik presiden, wakil presiden. Bahkan sejajarnya Tuhan sampai RT RW Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan Tuhan roh tunduk kepada Engkau Tuhan. Berikan roh yang penuh kasih Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat PDP Benyamin. Biarlah Tuhan hikmat-Mu selalu ada. Sukacita yang melimpah Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan baik usaha mata pencariannya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hamba-Mu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati berikan kesehatan yang melimpah Tuhan. Baik keluarganya, anak, istrinya Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam bulan ini Tuhan. Terima kasih buat umur yang panjang yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan umur yang panjang Tuhan berikan menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan biarlah tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap tulus di hadapan Tuhan. Dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati